Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Saya mau lihat dulu berapa banyak tangan yang diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita ambil waktu sebentar saat teduh untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, agar kita tahu bahwa begitu besar kasih Tuhan bagi kita sampai kita bisa ada malam hari ini. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepada Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, kami ingin masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Tetapi sebelum itu Bapa, ampuni segala tingkah laku salah dan perbuatan kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan yang mengecewakan hati-Mu Bapa, agar kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Juga Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu Bapa, kami memohon kepada Engkau Tuhan Yesus, kuasai seluruh penjuru ruangan ini Bapa, mulai dari depan, belakang, atas, bawah, bahkan samping kanan kiri Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kuasa Roh Kudus-Mu menari-nari di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, datanglah kerajaan Bapa di mana saat ini kami berada Tuhan, agar kami Bapa merasakan sukacita, damai sejahtera, dan juga Bapa merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Ambil alih Bapa ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, di dalam tangan-Mu Bapa semua akan berjalan seperti yang Kau mau Tuhan. Bapa yang Maha baik, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas segalanya Tuhan Yesus. Ini kami Bapa yang siap untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saya undang semua saudara bangkit berdiri. Masuk dengan hati tulus Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang Tuhan, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, haleluya Bapa. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan yang bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menaungi kami tempat ini Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, kuasa-Mu selalu ada bersama kami Tuhan. Kasih sukacita-Mu Bapa jangan pernah putus bagi kami Tuhan. Di tempat ini Bapa, kami ingin juga menari bersama-Mu Tuhan. Biarlah Bapa pujian tarian kami bagi-Mu Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu Bapa dan dapat menyenangkan hati Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Malam ini saya ingin bawa saudara semua berjoget bagi Tuhan. Kita dangdutan dulu ya. Oke. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan
Siapa disayang Tuhan? Siapa yang diangkat? Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang. Siapa disayang? Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sayang, sayang. Yang merasa disayang. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita, saudara. Kita rindu hati kita bagaikan rusa yang rindu air sungai, Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hati
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau ada di tempat ini. Engkau sedang menjawab doa-doa kami. Begitu banyak pergumulan yang kami lewati minggu yang telah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu. Kami percaya hari esok penuh harapan. Hari esok ada jawaban doa. Mungkin saat ini kami belum melihat dengan kasat mata kami. Tetapi ada satu keyakinan yang ada di dalam hidup kami. Kami mau melihat mujizat Tuhan. Kami mau melihat pertolongan Tuhan. Saat ini kami buka hati buat kehadiran Tuhan. Kami buka hati buat jamahan Tuhan. Sehingga ketika kami datang akan berbeda waktu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Karena ada Yesus, ada juru selamat, ada kekasih jiwa kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kadangkala kami lalai Tuhan, kami jauh dari Engkau, tapi Engkau tidak pernah melihat kesalahan kami. Walaupun dosa kami merah bagaikan kermizi, menjadi putih seperti salju, karena ada kasih Allah yang mengalir dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan dan kami mau taruh di tanah hati kami yang baik. Berfirman bagi kami ya Bapa. Bagi setiap umat Tuhan yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan dulu paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita baik, haleluya. Selamat malam. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Good job, kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Buat tim musik kita pada malam hari ini, tim worship yang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, 30 menit ke depan saya akan berbicara mengenai the importance of obedience. Pentingnya suatu ketaatan. Apa yang dimaksud dengan ketaatan menurut firman Tuhan? Dan firman Tuhan memberikan jawaban yang pasti akan ketaatan tersebut. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, terjemahan baru menyatakan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, ini berbicara ketaatan. Jika kamu sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ini berbicara ketaatan. Bahkan dikatakan lagi, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, ini adalah ketaatan. Bahkan dikatakan lagi, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, tetap mengikuti ketetapannya. Dan ketetapan adalah perintah daripada Tuhan. Maka ada berkat, maka ada reward. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Katakan amin dulu. Berarti ketaatan adalah mendengar suara Tuhan atau perintah Tuhan. Ketaatan adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan ketaatan adalah kita memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Kalau saudara melakukannya, maka saudara adalah orang yang taat. Coba engkau tepuk kiri kanan, engkau adalah orang yang taat. Ya, saudara sedang menerima berkat Tuhan. Question key saya pada malam hari ini, mengapa ketaatan itu sangat penting bagi setiap orang Kristen? Why? Kenapa? Yang pertama karena ketaatan merupakan ekspresi manusia. Ekspresi manusia yang bagaimana? Yang menyatakan kasih dan cintanya kepada Allah.
Bagaimana saudara menyatakan kasih dan cintamu kepada Allah? Untuk kita menyatakan kasih dan cinta kita, dan kita mau berkata kita mengasihi Allah, itu melalui sikap hati yang murni, di mana kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Malam ini saudara sudah lakukan. Saudara mengekspresikan ketaatan saudara ekspresikan. Saudara katakan, Tuhan, aku mencintaimu. Ekspresi dengan hati yang bagaimana? Saudara angkat tangan. Bahkan mungkin ada yang menangis. Menangis bukan sayang diri, tetapi menangis bahwa saudara sedang mengakui bahwa Dia Allah yang mengasihi saya dan memberkati saya. Maka saudara mulai mengagungkan Tuhan. Pengagungan kepada Tuhan akan menghadirkan kuasa Allah dalam hidup saudara. Waktu saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan kepadamu. Jadi ketaatan adalah merupakan ekspresi manusia yang menyatakan kasihnya kepada Allah. Melalui pujian dan penyembahan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bahwa kita menyatakan bahwa saudara mengasihi Allah, berarti ada sesuatu yang saudara harus berikan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya mempersembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan itulah persembahan yang kudus. Kalau persembahan yang kudus berarti itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, persembahan yang berkenan kepada Allah dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba engkau katakan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya angkat tangan, saudara. Tetapi ibadah sejati adalah memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Memberikan hati kita, mindset kita kepada Tuhan. Kalau saudara berikan hidupmu kepada Tuhan, saudara tidak akan tertuju kepada kesalahan orang. Saudara tidak akan fokus kepada perbuatan orang yang menyakiti hatimu. Memang sakit. Tetapi waktu saudara fokus kepada Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, tertuju kepada Kristus, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara dikuatkan, saudara dimenangkan, bahkan saudara dimampukan untuk berjalan di dalam situasi-situasi yang sulit. Saudara mau menang? Andalkan Tuhan. Amin. Mengapa ketaatan itu sangat penting bagi setiap orang Kristen? Hal yang kedua, karena ketaatan adalah tanda keselamatan. Apa artinya tanda keselamatan? Baru-baru ini 2 minggu atau ya sekitar 2 minggu yang lalu kita baru memperingati akan Paskah. Paskah artinya di mana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat mati sampai mati di atas kayu salib. Itulah ketaatan yang diartikan dengan tanda keselamatan. Dia lahir, Dia mati, dan hari ketiga Dia bangkit menyelamatkan saudara dan saya. Itulah tanda keselamatan, tanda ketaatan yang Tuhan nyatakan lewat keselamatan. Filipi 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan ingatkan, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih rendah, merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa. Apa itu kehendak Allah? Di mana Dia memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, mati buat saya dan saudara. Itulah yang dikatakan ketaatan adalah tanda keselamatan. Dan hari ini saudara terima keselamatan. Karena apa? Kasih Allah bagi kita semua. Oleh karena itu, mengapa ketaatan itu sangat penting bagi setiap orang Kristen? Karena ketaatan adalah kasih karunia Allah yang sempurna melalui
pengorbanan di atas kayu salib. Dan itu semua kita sudah terima. Atas kasih Allah, darah Yesus yang tertumpah, karya penebusannya mengakibatkan saudara dan saya berharga. Saudara adalah umat pilihan Allah. Saudara yang ada di dalam dosa dipindahkan kepada hidup yang baru. Kenapa harus dipindahkan? Karena dosa upahnya maut, kematian, penghukuman. Karena kasih Allah, karya salib, maka saudara tadinya dihukum mati, dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Itulah anugerah Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 25 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa maka kita tidak berharga. Akibat dosa maka kita adalah orang-orang yang terpidana, dihukum mati. Tetapi Allah begitu mengasihi akan dunia ini sehingga saudara yang tadinya terpidana, terhukum akibat dosa, dijadikan kehidupan yang baru, diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dan dikatakan bahwa dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Jadi ketaatan sangat penting karena itu berbicara mengenai kasih karunia Allah yang sempurna diberikan kepada saya dan saudara. Sebagai keynote-nya atau big idea-nya bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara selalu hidup di dalam ketaatan. Taat kepada Tuhan dalam segala perkara. Dan itu kerinduan Allah. Karena Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23-24. Firman Allah yang hidup berkata, sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan menaati aku. Artinya Tuhan akan datang kepada saudara. Dalam segala kehidupan, dalam segala keberadaan. Pergumulan yang saudara sedang hadapi. Ketika saudara taat, maka dia akan datang kepada saudara. Tidak terkondisi. Bahkan dikatakan, Bapa juga akan mengasihi mereka dan kami akan datang serta hidup dengan mereka. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Tuhan, kekuatan Allah, kekuatan surga turun kepada kita. Dia berkemah dengan kita. Kehadiran Allah memberikan damai sejahtera. Katakan amin. Kehadiran Allah memberikan kita pemulihan. Pemulihan untuk apa? Kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama ingat bahwa itu upah dosa adalah maut. Tapi kehidupan yang baru memberikan satu pengharapan. Memberikan jaminan. Memberikan kepastian kepada kita bahwa kita tidak ada dalam hukuman Allah. Kita ada di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu Allah mau kita mau taat kepadanya. Karena dikatakan siapa yang tidak menaati aku berarti ia tidak mengasihi aku. Ingatlah baik-baik, jawaban ini bukan dari pikiranku. Ini adalah jawaban yang diberikan Bapa yang mengutus aku. Ini firman Tuhan, saudara. Dia mengasihi hidupmu. Ketaatan adalah perintah Allah dan ini adalah hak mutlak bagi setiap orang percaya. Untuk saudara mau lihat hidup saudara semakin diberkati. Mengasihi Tuhan berarti kita harus menaati firman Tuhan. Amin. Coba tepuk kiri kanan, katakan taati firman. Kasih kita kepada Tuhan menuntut kita kepada ketaatan, bukan kepada ketidaktaatan. Sekali lagi, kasih kita kepada Tuhan menuntun kita kepada satu kata, ketaatan. Orang yang mengasihi Tuhan otomatis dia taat kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada ketidaktaatan. Orang yang taat, maka saudara akan mendapatkan reward. Reward apa yang akan diberikan, yang saudara akan terima ketika saudara taat. Ulangan pasal 27 ayat 10 berkata, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dan
melakukan perintahnya dan ketetapannya. Inilah yang dikatakan reward. Kalau saudara melakukan perintahnya dan ketetapannya, maka Ulangan 11 ayat 27 berkata, berkat akan menjadi bagianmu ketika kamu mendengarkan perintah Tuhan. Haleluya. Ada berkat, saudara. Jadi setiap perbuatan taat kepada Tuhan, itu ada penghargaan. Ada penghargaan. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak taat, maka kita dikatakan orang akan, saudara dan saya akan mengalami satu kata, penghukuman. Saudara mau pilih mana? Taat atau tidak taat? Saya mau pilih yang taat. Haleluya. Saudara mau taat? Taat kepada Tuhan, maka ada janji berkat. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Itu janji berkat yang berurutan akan datang dalam hidup. Asal kita mau melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, seperti apakah ketaatan yang sesungguhnya menurut kebenaran firman Tuhan? Hal yang pertama, ketaatan yang benar, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, biarkan dia lewat. Ketaatan yang sesungguhnya menurut kebenaran firman Allah adalah kita taat kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, kalau kita taat kepada perintah Tuhan, maka Dia Allah akan mengasihi kita. Dia Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka Yohanes 15 ayat yang ke-10 berkata, tetaplah taat pada perintah-perintahku, aku akan tetap mengasihi kamu. Berarti konsistennya Allah untuk mengasihi saya dan saudara ketika saudara taat kepadanya. Jadi ketaatan akan menghasilkan kasih Allah yang sempurna. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Dia akan dekat dengan kita. Jadi ketaatan yang firman Tuhan ajarkan bahwa saudara dan saya benar-benar harus melakukan perintah Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya saya diperhadapkan dengan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ketika engkau taat, engkau akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara, mengapa gereja Tuhan hari-hari ini perlu satu kata ini, ketaatan? Kalau saudara merenungkan, begitu banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang membawa bahkan membuat pikiran ini jadi bingung. Karena apa? Akibat dari ketidaktaatan. Akibat dari ketidaktaatan akan menghasilkan satu perbuatan yang dikatakan dosa. Dan dosa itu adalah merupakan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa gereja Tuhan harus hidup di dalam perintah Tuhan. Perjanjian Tuhan. Apa itu perjanjian Tuhan? Perjanjian Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi engkau. Perjanjian Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Mungkin hari-hari ini kita mengalami satu pergumulan yang berat. Saya tidak tahu pergumulan saudara secara pasti. Tetapi saya mau memastikan bahwa ketika engkau melakukan firman, maka firman akan menjadi bagian saudara. Firman itu yang akan memberikan kemenangan. Dan firman Tuhan adalah jaminan bagi kita sebagai orang Kristen. Hal yang kedua, seperti apakah ketaatan yang sesungguhnya menurut kebenaran firman? Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 15. Yang kedua adalah jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Itulah ketaatan. Dikonfirmasikan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama 13, 14 dan 15 berkata,
Bahasa Indonesia masa kini, sebab itu hendaklah kalian siap siaga, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada berkat yang akan diberikan kepadamu pada waktu Kristus Yesus datang nanti. Ayat 14 berkata, taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu, masa lalu. Karena ketika engkau ada di dalam Kristus, itu masa yang baru, hidup yang baru, hidup yang dipulihkan. Masa lalu adalah masa yang penuh dengan penghukuman, kematian. Tetapi masa yang sekarang ada di dalam Kristus, saudara memiliki pengharapan yang pasti. Dan firman Tuhan katakan bahwa taatlah kepada Allah, janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu. Pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Diingatkan lagi, sebaliknya hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan, sama seperti Allah memanggil kalian itu suci. Katakan amin. Kita sedang masuk di dalam pemulihan. Kita sedang masuk di dalam kesempurnaan. Dan itu sedang menjadi bagian gereja Tuhan. Kalau saudara mau lihat, mundur ke belakang. Sepertinya Christmas baru kemarin ya kan? Kita Natal sama-sama di sini. Dan ini sudah mau Christmas lagi, tidak lama lagi ya kan? Artinya apa? Waktu itu berjalan cepat banget. Umur baru kemarin bertambah, waduh terasa kayak baru seminggu lewat. Artinya apa? Waktu semakin dipersingkat, saudara. Kalau waktu semakin dipersingkat, tandanya apa? Yesus segera datang. Yesus segera datang, dia akan menjemput saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang yang disempurnakan untuk menyambut mempelai kerajaan Allah. 5 menit lagi selesai. Dan yang terakhir, seperti apakah ketaatan yang sesungguhnya menurut firman Tuhan? Yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang terakhir adalah berhasrat menaati ketetapan Tuhan seumur hidup. Landasannya Mazmur 119 ayat 112. Firman Tuhan dalam terjemahan baru berkata, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Artinya apa? Kita berhasrat untuk menaati setiap perintah Tuhan sampai kita mati. Dan hasilnya, saudara akan memiliki hubungan dengan Tuhan, di mana saudara memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Karena dengan saudara taat kepada Tuhan, maka saudara akan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saya undang semua pemain musik, singers, saudara maju ke depan. Saya ingin berdoa kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang hadir malam ini. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini untuk memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. 1 Yohanes pasal 5, sambil saudara bangkit berdiri. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Tuhan mau supaya kita selalu mau menaati setiap perintah Tuhan.
memang terlalu berat untuk lakukan dengan kemampuan kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan yang supernatural dari Allah. Untuk saudara dan saya akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saudara akan berkemenangan. Mari kita nyanyikan pujian. Sambil saudara angkat tangan kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Saudara-saudara, apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu malam ini? Dia ada di tempat ini. Engkau tidak sendiri saat ini. Mungkin engkau merasa sesuatu yang hilang, something missing in your life. Tapi hari ini Dia ada bersama engkau, memberikan satu jaminan bahwa Dia mampu menolong engkau. Dia mampu memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi engkau. Yesus, 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 Yesus. Engkau berarti bagi kami Tuhan. Engkau sangat berarti bagi setiap hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau satu kali lagi engkau nyanyi dengan iman. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu. Kami mau merindukan Engkau ya Bapa. Rindu Engkau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang butuh doa, membutuhkan pertolongan Tuhan, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau angkat tanganmu kepada Dia yang sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Dia akan memberikan jalan keluar bagi engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, engkau lihat tangan-tangan umat Tuhan. Mereka perlu engkau. Mereka perlu mujizat Tuhan. Mereka perlu jalan keluar. Mereka butuh kekuatan. Jalan yang tertutup, hamba berdoa di dalam nama Yesus dibukakan oleh Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada perkenanan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan kami akan alami. Mari semua kita angkat tangan, kedua tangan kita katakan Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami agungkan Engkau ya Bapa. Engkau berarti bagi Yesus. Kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau Yesus, alami Tuhan, alami jemaat Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir jamah setiap kami, kuatkan kami, baharui semangat kami, baharui sukacita kami. Haleluya, haleluya. Saya undang nanti Bapak Ray Awi akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kau Yesus, Yesus, haleluya. Yesus,
Yesus. Datanglah lihat kami ya Tuhanku. Penuhi kami ya Tuhanku dengan kasih-Mu. Betapa kami rindu lawatan-Mu pada malam hari ini. Ajar kami selalu setia kepadamu ya Tuhanku di dalam kehidupan kami. Seberapa berat pun yang kami rasakan, kami dapat merasakan pertolongan-Mu itu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Biarlah Engkau selalu menjamah kami, melindungi kami, membantu, menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami jatuh, tangan-Mu yang berlubang paku itu selalu menolong kami, mengelurkan tangan-Mu untuk dapat membantu kami, mengangkat kami. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa, biarlah itu ya Tuhan bukan hanya sekedar apa yang kami dengar, namun itu ya Tuhan bisa berbekas di dalam hati kami, bisa tumbuh, bahkan bisa berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami selalu setia di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam ketika kami menjadi masyarakat. Ajar kami di mana kami hidup, di mana kami ada, orang lain dapat melihat kami bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami sebagai cermin di dalam kehidupan masyarakat yang ada. Sekali lagi, ketika kami ada, orang lain dapat melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, gereja ini ya Tuhan Yesus, biar makin hari makin tumbuh. Engkau kirim jiwa-jiwa baru di dalam gereja ini. Ketika kami menyembah-Mu, Engkau makin hari memberikan jiwa-jiwa baru dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau punya rencana yang besar di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang rindu untuk datang beribadah. Mungkin mereka ada masalah atau mungkin mereka berhalangan. Kami harap Engkau ya Tuhan menolong kami, membantu mereka, mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku itu, membawa mereka di dalam ibadah kami, bersama-sama dengan kami beribadah seperti malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami. Engkau mau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau mau ulurkan tangan-Mu, menjamah mereka makin hari, makin setia di dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Engkau urapi lebih lagi buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat hebat. Engkau sangat besar ya Tuhan di dalam hidup ini. Buat keluarga kami ya Tuhan yang mungkin jauh dari kami berdoa buat mereka. Biarlah Engkau mau sertai kehidupan mereka. Ibu bapak kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Tuhan yang jauh dari kami, Engkau menjamah kehidupan mereka, Engkau menuntun kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami di dalam pekerjaan kami, sekali lagi tuntun kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ada dalam hati kami bisa kami praktikkan itu dalam kehidupan kami. Sambil kami bermohon, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, yang sudah dan sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan mengembalikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan. Saya panggil Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau bagikan bagi kami. Kami mau selalu taat Tuhan, karena itulah yang Kau rindukan bagi setiap kami. Kami menaikkan janji kami Tuhan, bahwa mulai saat ini Tuhan, kami mau terus berusaha, bekerja bersama dengan Kau Tuhan. Kami mau taat di dalam kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu terus tertanam di tanah hati kami, bertumbuh Tuhan, dan kami akan berbuah-buah untuk memuliakan nama-Mu. Sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan, kalau Kau sudah tolong kami ya Tuhan, berapa minggu yang kami sudah lewati, kami percaya juga masa depan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Kami mau perkatakan kami adalah orang-orang yang diberkati, kami sehat, kami kuat Tuhan, kami boleh bekerja. Dimanapun Kau izinkan kami berada Tuhan, kami akan menjadi berkat. Tutur kata kami, tingkah laku kami mau memuliakan nama-Mu. Bagi teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang berat untuk dilalui, kami punya Yesus yang maha mengerti, yang maha tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Dan kami percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Thank you Jesus for always loving us. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu bagi kami. Kami akan mengangkat kedua tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu. Seperti anak datang kepada Bapa, demikian kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Ini kedua tangan kami Tuhan, kami mengangkat, tanda kami berserah. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan, kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Kami siap untuk terima berkat yang daripada-Mu. Dengan iman kami berkata dan kami amini bahwa tangan Tuhan sedang terulur bagi kami. Wajah Tuhan sedang terarah bagi kami untuk menyatakan pertolongan, menyatakan mujizat di dalam nama Yesus. Bahwa Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dimampukan untuk melewati situasi yang sulit bersama Tuhan. Dan engkau akan menjadi umat pemenang. Engkau tidak dikalahkan oleh masalah, tidak dikalahkan oleh intimidasi, tetapi engkau akan jadi pribadi yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau dikuatkan. Engkau dibaharui kekuatanmu untuk menjalani hari-hari yang sulit. Terima berkat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan.
Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai malam ini, hari ini, sampai Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya ya Bapa, kami tutup ibadah raya kami yang kedua hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all.